Oh, damainya hatiku kala mentari bersinar lagi. Oh, damainya hatiku kala PP-ku terbang lagi. Oke, selamat siang kawan-kawan. PP makin nendang to the moon. Tidak bisa diragukan lagi. Siapkan ember, siapkan karung, banyakin duit untuk bertarung kawin lagi. Oh, mantap ya. Wah, gila. Sudah masuk 0,085 kembali dengan rankingnya sudah makin jos, naik satu peringkat. Inilah PP, apalagi yang meragukan lagi dengan ETF yang lagi sangat ramai dalam proses di sekuritas SEC, yang mana kalau PP di ETF kan bisa menjadi ledakannya dahsyat, bukan main-main ini. Si baja belum ETF kok, ini kalau di ETF kan waduh, kepiye. Sorry apa mas bro? Perawan. Mantap ini, wah gila ini, mantap jaya ya. Ini ada videonya nih, videonya ramai banget. Tapi kalau saya setel nanti video dari luar yang untuk menjelaskan ETF ini sudah muncul, menjelaskan prediksi harga PP akan to the moon karena ETF akan segera datang. Ini video dari YouTube AS sana. Akan tetapi kalau saya setel biasanya saya kena komplain. Saya pernah sekali nyetel video dari sana itu untuk selingan itu saya dikomplain ya. Wah gila, ini kita nggak main-main lagi. Ordernya wow 507.000, setengah juta order lebih. Kapitalisasi pasarnya masuk ke 35,37 triliun lagi. Wow, jelas koin yang membuat kita senang. Apapun kesulitan kita, apapun pusing kita, apapun masalah kita, apapun yang kejadian tentang kita, tapi kalau duitnya banyak, PP to the moon lagi, semua masalah hilang. Semua masalah hilang. Ada pulusnya toh? Iya jelas toh. Emang mau kawin nggak butuh dana, mau mati aja butuh dana. Mati aja gali kuburnya bayar. Kalau di Tegal tuh, cuma di sini masih mending ya, masih murah lah ya, 1 juta gitu. Wah mantap jaya. Ini saya sudah dari lama itu curiga saya dengan si G-Set ini borong besar-besaran PP. Memang PP itu akan diperdagangkan di Bybit, Get.io, KuCoin, terus Binance, ya Maxi, apalagi itu CRO, Singapura ya, Crypto.com, dan di Jogja itu kebanyakan memang dikuasai Asia sih. Untuk AS itu hanya Robinhood saja pun cuma 3%. Untuk Robinhood itu saya lihat itu saya lacak wallet dari 1 sampai 100 wallet teratas itu belum nongol. Mungkin perdagangannya future di sana belum nongol. Ya mudah-mudahan ini kalau di ETF kan jelas akan masuk pangsa pasar AS yang duitnya jibul. Jelas terjadi hentakan harga, akan bermasa panjang saya rasa sih. Ya sekarang yang komunitas terkuat, ranking terbagus meme coin nggak ada lain kecuali si Badan Doki, ya masuknya ke PP. Itu yang saat ini saya perhatikan di situ. Ya memang kemarin saya punya paus gila bener ini kemarin. Lihat luar biasa ini paus nih, nggak main-main ini. Besar dia punya cuannya sampai 57 miliar dia di PTC. PTC 57 miliar, namanya nggak saya sebutan ya, nggak enak nanti kalian japri ke sana bahaya. Kemarin komen lagi dia dapat 11,5 miliar. 11,5 miliar itu di Doge sama di Shiba. Di PTC dia mendapat 57 miliar. Ini wah selamat ini. Gila ini pokoknya kakap ini. Makanya long invest kayak dia itu, dia main long invest. Nanti tak
tak buka ini di sini nih, di grup ada ini. Saya juga, dia memberikan motivasi yang bagus memang long in. Dia punya prediksi ini, dia akan mendapatkan paling enggak 2 triliun dia targetnya 2 triliun untuk target di PP. Aduh, pusing saya lihat gitu. Perempuan lagi cantik Mas Bro, nggak tahu. Gila ini nanti tak baru mau muncul tuh, baru loading. Gila, sekarang udah harganya udah masuk ke di atas 0,005 ya USDT nya untuk 0,08 ya. Ini juga berita sangat menarik kawan. ETH naik ke 2.900 hari ini. Ternyata sudah mulai dipam-pam ini. Ada pemborongan besar di Ethereum. Harga Ethereum naik ke 2,900 hari ini, tanggal 27. Well bergerak memborong ETH. Ya, dengan apakah ini undang-undang aset itu sudah disahkan diam-diam ya, itu akan membawa dampak bukan hanya BTC. Kalau info yang masuk itu akan masuk ETH juga, karena kan smart kontraknya yang nomor satu memang ETH. Well Crypto sedang menarik Ethereum ke arah yang berlawanan pada akhir Januari tahun 2026. Data on-chain itu nggak bisa dimanipulasi. Data on-chain menunjukkan bahwa pemegang besar secara aktif memutar modal mereka, sementara yang lain justru memanfaatkan penurunan harga untuk mengakumulasi Ethereum. Ini menandakan adanya tarik-menarik yang semakin kuat antara aksi distribusi dan strategi pemenangan ya, jangka panjang ya. Jadi untuk pemenangan jangka panjang, jadi dia holdingnya untuk jangka panjang. Perbedaan muncul di tengah tekanan pasar yang harus membebani mata uang kripto terbesar kedua ya kemarin, tapi ini sekarang sudah mulai diborong cukup besar rupanya. Pada tanggal 27 Januari ini Ethereum diborong sampai sekitar, wah gila, lumayan juga nih, 5.950 triliun kawan. Gila. Ini saat penulisan saat ini kapitalisasi pasar loh ini ya. Ini berada di 5.930 triliun. Ini gila juga ya. Gila. Pemegang harian yang naik 4%. Apa yang dilakukan Well ETH di tengah tekanan pasar? Dia memborong besar-besaran kawan. Ini sudah mulai ini dompetnya ini besar, ini datanya di sini nih. Besar pembeliannya kawan. Ada sekitar 350.000 Ethereum. Ini Well ini menambahkan lebih dari 350 Ethereum dalam hanya waktu dalam satu hari kawan. Ini hanya akan bull beneran ini ya, akan bull beneran. Ini ETH sudah mulai diborong 350.000 dalam satu hari ini. Gila. Oh banyak banget. Ini ada lagi nih. Ini ada lagi nih. Ya, ada juga yang memborong di 00 ya, 0xB5AB, ini smart kontraknya. Ini memborong 50.000 ETH. Ini rupanya ETH lagi di akumulasi nih. Ya mudah-mudahan nanti akan membawa dampak PP, karena PP juga ada di ekosistem ETH ya. Gila. Kita akan lihat ini kemarin yang orang betul-betul duitnya banyak banget sampai di grup pada ngiri semua ya. Memang dia orangnya sabar tingkat dewa ini. Sabarannya tingkat dewa. Gila. PP ini dianggap warisan koin PP akan dianggap sebagai legenda budaya kripto atau sekedar catatan sejarah. Dalam kasus yang sangat optimis, jika mencapai pengadaan yang luas, mekanisme ke depan mungkin PP dapat
mendekati tonggak penting yang mudah-mudahan menjadi sejarah baru DPP dengan adanya ETF. Ini orang yang gila-gilaan, namanya nggak saya sebutkan, nggak enak juga nanti banyak yang japri ke sana, bahaya ya. Saya kasih kutipannya, saat ini bagi saya naik dan turun itu no problem. Ini betul-betul mental pause ya, saya kutipkan ya. Saat ini bagi saya naik dan turunnya itu no problem, karena target saya sekian dan nggak harus cuan cair tahun ini, jadi no problem. Saya punya PP sekian, walaupun harga saat ini terus, tapi prinsipnya koin saya nggak berkurang ya, masih tetap sekian jumlahnya koinnya. Saya seperti saya dulu di Doge dan BTC dulu, pasang dan lupakan dari tahun ke tahun sampai lebih dari 10 tahun, dia lebih dari 10 tahun, tahu-tahu harganya dari minim jadi sesuatu bom, meledak. panen raya Doge hampir 11,5 miliar dan BTC 57 miliar. Ini sejarah kawan ya. Sama seperti saat ini saya di PP, saya diamkan aja karena saya yakin suatu hari nanti PP jadi sesuatu buat saya. Wah, dia targetnya nanti akan mencari uang 2 triliun kawan. Dia akan mencari uang 2 triliun. Yang kemarin sempat mendapatkan 57 miliar dan 11,5 miliar. Ini untuk semangat kalian saja ya. Ini seorang perempuan yang selalu aktif di YouTube Mas Bro. Saya salut sama dia, memberikan support, semangat ya untuk teman-teman yang di grup ataupun di YouTube. Itulah baru mental well. Bagaimana nggak well? 11,5 miliar dapat dari Doge dan Shiba, 57 miliar dapat dari BTC. Kenapa kalian sangkut? Nggak sabar beli di atas, jual di bawah, itu cepet nyusruk. Santai aja, slow. Kita kan nggak main future, nggak main judi, kita main investasi. Ya tunggu sampai harganya pam, apalagi si PP ini akan di ETF kan ya. Mungkin itu aja untuk siang hari ini. Mas Bro juga lagi banyak kegiatan di luar. Kegiatan apa Mas Bro? Ada, yang penting ada kegiatan. Apa Mas Bro? Rahasia lah ya, ini urusan hati. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya tetap Mas Bro warning, kalian harus riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan atau enggak ya. Do you own research. Jangan apa yang saya sampaikan kalian telan mentah-mentah. Risikonya tanggung sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Makmur.